Putra. Ya, gila, tapi kan 1 tahun Lestar sendiri itu sebagai orang yang dicintai sama fans itu sendiri seperti apa sih melihatnya gitu? Ya, pasti suatu rasa syukur dan kebahagiaan yang luar biasa dan bangga pastinya ya. Dimana banyak orang yang mencintai saya dan Lesti juga kan salah satunya, salah duanya. Tapi karena menurut saya image dicintai banyak orang itu termasuk susah, dan alhamdulillah banyak hati orang yang tergerak untuk selalu mendukung kita, selalu mendoakan kita gitu. Tinggal bagaimana kita sebagai public figure yang dicintai bisa memberikan contoh yang baik juga kepada fans kita gitu, dalam hal ini Leslar Lovers atau Lesti Lovers atau Belovers. Sempat kaget gak sebenarnya, dalam arti kan sampai dirayain gitu loh 1 tahunnya gitu? Ya memang kalau Ibang kaget, mereka sering melakukan surprise sih, bukan hanya anniversary tapi manseri juga. 2 bulanan, 3 bulanan dan seterusnya mereka sering melakukan Apa Mas? kegiatan biasa aja, syukuran, kadang juga mereka sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap dukungan mereka ke kita, dan rasa syukur karena ibarat mereka bisa mengawal kita sampai sesuai dengan progresnya nih. Mereka selalu menggalang dana, biasanya menggalang dana untuk bantuan bencana alam, terus orang-orang yang lagi ketimpa musibah. Itu satu hal yang menurut saya sangat menarik, punya fans seperti Lestar Lovers ini gitu, Lovers dan Lesti Lovers. Di satu sisi kan ada kebahagiaan dalam arti merayakan 1 tahun Leslar nih. Di satu sisi juga mereka juga agak sedih gitu, dalam arti kayak ada kemunduran dari acara lu sendiri, padahal mereka udah siap banget gitu untuk mungkin memberikan hadiah atau setidaknya membantu lah jalannya. Ya. Ini lo dong yang perwakilan di sini. Iya, lo dong. Apa tadi udah dikumpulin sama lo ya? Iya. Oke. Ya, bukan cuma mereka, kita pun pasti sedih dan kecewa. Cuma bagaimana lagi, ini sudah menjadi jalannya. Sebagai warga negara yang baik juga saya harus patuh ya terhadap kebijakan pemerintah. Terus kita juga pengennya acara yang kita gelar, pernikahan yang kita gelar bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa dikenang, sesuatu yang mungkin tidak akan dilupakan juga bagi kita dan bagi orang terdekat kita, terutama fans kita. Jadi dengan Sampai akhirnya juga posting isi chat bersama Dede. Ya itu salah satunya. Sempat kita cerita lah. Dan ya Dede mengutarakan kesedihannya bahwa seharusnya saat kita lagi chat itu sebenarnya kita sudah di waktu itu kita sudah akad harusnya gitu, tapi memang Tuhan belum mengizinkan. Tapi kita selalu percaya bahwa selalu ada hikmah ya dalam setiap kejadiannya, dan kita selalu berpikir positif lah bahwa rencana Tuhan insya Allah akan lebih baik. Mudah-mudahan memang kenapa? Enggak, maksud lo sendiri ada nggak sih keinginan sekarang ya udah cut aja dulu biar lebih cepat, nanti resepsinya belakangan? Ada nggak sih pikiran seperti itu sama Dede? Ya karena kan gini ya, untuk menggelar akad itu kita pengen menjadi sesuatu gitu ya, dimana akan ada akan ada teman-teman yang menghadiri, karena kan saat ini kalau nikah cuma 6 orang gitu. Kita nggak ibaratnya kurang dapat rasanya gitu, saat ini kita harus memaksakan gitu untuk digelar pada saat ini juga. Artinya Kak Bilar, maaf, untuk undangan sendiri udah sempat disebar atau belum sih? Belum sebenarnya, karena kita memang seperti saya bilang sebelumnya, kita nggak pernah sesumbar. Kita memang selalu mengumumkan atau mempublikasikan terkait apa yang akan kita gelar, apa yang kita lakukan itu biasanya menjelang hari H, nggak pernah jauh-jauh hari. Dan
termasuk dalam hal ini kita memang belum sempat untuk menyebarkan undangan, keburu ada kebijakan seperti ini gitu. Tapi kita menghormati lah apapun kebijakan dari pemerintah. Vendor dan lain-lainnya gimana? WO segala macam gitu Bang Sofian. Ya mereka juga paham lah. Dan sebenarnya kan bukan cuma kita yang mengundurkan pernikahan, banyak juga beberapa orang, beberapa public figure juga yang memutuskan untuk tidak memaksakan untuk menggelar pernikahannya gitu di saat ini. Lagi pula kita menghormati situasi yang saat ini tidak kondusif gitu. Seperti saya bilang tadi, kita seharusnya sudah menjadi contoh untuk banyak orang gitu. Tapi ada kerugian sendiri nggak sih Bilar? Ada materi mungkin dari karena diundurnya pernikahan. Deg-degannya lagi jadi lebih lama atau Yang sekarang mobil sampai nanti benar-benar suasana itu udah Belum tahu, kita lihat nanti lah. Berarti belum ada tanggal ditentukan, berarti nunggu ini dulu baru akan menentukan. Iya, kita lihat nanti lah. Kan banyak orang terdekat lo yang mengatakan bahwasannya dulu Bilar adalah sosok yang gimana ya, orang yang ekspresif dan lain-lain. Sekarang lu lebih tenang dalam menyikapi masalah tuh gimana sih lu? Maksudnya Ekspresif ini kena ketutupan masker aja nih. itu maksudnya ekspresif dalam tingkah lu gitu. Udah nggak Iya. emosian lagi. Udah seperti orang yang lebih tenang dan segala macam. Itu juga termasuk dorongan Dede juga nggak sih akhirnya? Ya sebenarnya kan faktor adaptasi faktor semakin belajar, semakin saya sadar bahwa saya udah mau nikah, sudah nanti juga akan memimpin sebuah keluarga, dan insya Allah juga akan memimpin, ya kalau nggak ada halangan akan memimpin suatu perusahaan yang akan saya dirikan lah, perusahaan kecil-kecilan ya. Jadi mau nggak mau saya harus belajar untuk bisa menjadi pemimpin yang tidak otoriter, tidak keras, yang bijaksana, dan ya sedikit demi sedikit mengurangi sifat ego dalam diri saya, sifat emosional dalam diri saya. Karena memang ya benar kata orang dulu ya, bahwa umur itu bukan menjadi patokan kedewasaan seseorang, tapi umur tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu kan ya. Jadi ya bagaimanapun kalau saya pengen dewasa, bukan dari umur saya yang semakin menua, tapi bagaimana saya bisa berprinsip, bagaimana saya bisa mengubah pola pikir saya, cara berpikir saya gitu. Bila tadi lu bilang Iya banget gue ya. mendirikan perusahaan kecil Iya. gitu. Mungkin Iya. ada sosok artis, kan sekarang banyak artis yang punya perusahaan sendiri. Mungkin Ada lu sendiri influence mencontoh lu gitu, siapa Pak. sih? Ada Iya memang kalau bisa dibilang saya punya sosok panutan. Dalam hal ini saya mengidolakan seorang Raffi Ahmad ya, yang memang sangat konsisten di industri hiburan dan maksimal pula gitu dengan usaha-usaha yang dia jalani gitu. Dan bagaimana cara dia membangun relasi, bagaimana cara dia mendirikan usahanya, bagaimana cara dia selalu berhubungan dengan siapa aja, itu patut dicontoh ya. Dan ya saya memang banyak terinspirasi dengan beliau gitu. sempat dikasih jangan masukan dari dia yang Iya, paling diingat mungkin. Ya beberapa kali kita ngobrol bagaimana cara dia membangun relasi, bagaimana cara dia mendirikan usahanya, bagaimana cara dia selalu berhubungan dengan siapa aja, itu patut dicontoh ya. Dan ya saya memang banyak terinspirasi dengan beliau gitu. Sempat dikasih jangan masukan dari dia yang Iya, paling diingat mungkin. Ya beberapa kali kita ngobrol bagaimana hal yang harus saya lakukan untuk saat bekerja sama dengan partner, bagaimana yang saya lakukan ketika saya dia selalu ngasih tahu lah, ngingatin, ini jika kamu melakukan ini resikonya akan ini, karena bagaimanapun dia udah berpengalaman di bidangnya gitu kan ya. Jadi ya banyak hal baik yang bisa saya contoh dari seorang orang sih. sudah mulai concern dengan bisnis dan investasi? Mungkin apa sih yang memicu lu akhirnya ke arah situ? Ya karena saya sadar ya, di dunia industri ini usianya juga nggak selamanya gitu kan. Jadi bagaimana kita nggak bisa bergantung, dan saya pun bukan tipe yang selalu bergantung di
di satu pintu gitu. Saya akan selalu berusaha untuk mencari pundi-pundi dari tempat yang lain gitu, dari mencari banyak usaha lah gitu untuk yang saya jalankan gitu. Dan ya saya juga sadar bahwa sebentar lagi saya akan punya keluarga. Saya juga harus memikirkan masa depan anak-anak saya, bagaimana memikirkan masa depan istri saya nanti. Itu udah saya pikirkan dari sekarang, saya udah pikirkan dari saat ini. Tapi karena ya saya berharap anak saya nanti bisa tidak akan merasakan kesusahan yang pernah sempat dirasakan oleh ibundanya, oleh bapaknya gitu. Jadi saya sadar mumpung masih muda, usia masih produktif, saya akan selalu melakukan kegiatan produktif. Berarti dan mumpung energinya masih ada, terus mumpung kesempatan juga masih ada, saya harus manfaatkan sebaik mungkin. Itu nanti bisnisnya bareng Dede atau sendiri? Ya banyak sih yang bisa kita garap ya sebenarnya. Bisa saya sendiri, bisa sama Dede. Dan ya kalau sama Dede kemungkinan juga insya Allah akan lebih besar, karena memang kita gabungan ya. Kita besar tuh bukan karena les doang, bukan karena lar doang, tapi karena leslar gitu. Jadi akan ada kemungkinan di mana kita bekerja sama bareng, berbisnis bareng. Terakhir, ada target nggak sih mungkin di dunia entertainment ini akan sampai umur berapa gitu? Kalau Raffi sendiri kan punya target, dia usia 35 pengennya udah selesai semua dia di depan layar gitu. Kalau Bilar sendiri ada juga gitu? Saya belum bisa jawab sih ya, karena masih banyak yang pengen saya raih, masih banyak yang pengen saya gapai. Bagi saya nggak pernah cepat puas dengan apa yang saya dapat gitu. Kita lihat bagaimana nanti lah, dan yang pasti memang akan ada titik jenuh ya biasanya dalam sebuah pekerjaan ya. Kita lihat nanti bagaimana saya sendiri belum bisa menjawab. Untuk saat ini yang pasti saya sangat menikmati dengan apa yang saya kerjakan saat ini dan dengan apa yang saya lakukan saat ini. Oke. Kegiatan masih seperti biasa atau justru lebih banyak sekarang syuting? Apa? Kegiatan Syutingnya justru lebih jamnya lebih padat atau seperti apa? Sebenarnya mumpung belum nikah, saya memang sengaja agak longgarin waktu saya. Tapi ya setelah nikah nanti ya kita nggak tahu. Sepertinya saya akan lebih banyak waktu untuk bekerja sih daripada sekarang. Ini kan saya lakukan, saya sengaja ngelonggarin supaya saya bisa mempersiapkan hal yang masih saya persiapkan sebelum nikah gitu. Siap. Thank you. Thank you.